Selamat datang di Hermes Cafe, channelnya para pemikir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hermes Cafe, channelnya para pemikir. Bersama saya Usma Tastia dan Bapak Musin Jamil. Apa kabar Pak Musin? Alhamdulillah sehat. Semoga sehat selalu Pak Musin. Ya, sahabat cendekia ya, kali ini kita akan diskusi lebih lanjut tentang Paul Ricoeur, tokoh hermeneutik Prancis. Tidak ada interpretasi tanpa refleksi. Nah, di sini motif yang melandasi pemikiran dari Paul Ricoeur ini adalah keserentakan antara interpretasi dan refleksi kehidupan. Tak lupa juga interpretasi itu kesentakan antara hermeneutik dan makna hidup. Nah, ini gimana kaitannya dengan hermeneutik dan fenomenologi dari Paul Ricoeur? Oke, makasih Mbak Utma. Jadi kalau kita melihat para pemikiran yang sudah kita bicarakan satu persatu, selalu saja pemikiran para tokoh ini selalu terkait satu sama lain. Pemikiran Ricoeur misalkan itu adalah upaya revisi dari pemikiran-pemikiran sebelumnya. Di samping itu juga merupakan upaya-upaya lebih mensofistikasi, mencanggihkan, memperbaiki sistem berpikir metodologi yang ada sebelumnya. Sebagai sebuah kritik, misalkan Ricoeur itu mengkritik pikiran-pikiran yang di bidang hermeneutik yang ingin berusaha menjadikan hermeneutika sebagai metodologi untuk memperoleh pengetahuan yang bersifat objektif di bidang ilmu sosial budaya. Jadi orang seperti Dilthey, seperti Schleiermacher, dan tokoh orang lain itu kan berusaha untuk memperoleh pemahaman yang benar dan objektif, seolah-olah nalar itu di luar kehidupan. Jadi nalar bisa menjadi sarana untuk memperoleh pengetahuan objektif. Padahal proses pemahaman dengan nalar itu pasti tidak bisa dipisahkan dari kehidupan. Maka kemudian Ricoeur itu menyatakan bahwa proses memahami pada saat yang sama sudah adalah proses refleksi. Jadi pemahaman dan refleksi, interpretasi dan refleksi itu tidak bisa dipisahkan. Nah, pada kenyataannya proses seseorang ketika memahami teks sebenarnya juga sedang melakukan proses refleksi tentang kehidupan. Kenapa bisa begitu? Yang kita pahami dalam proses penafsiran teks itu kan bahasa. Bahasa itu kan produk kehidupan. Maka memahami bahasa sebenarnya sedang memahami kehidupan. Karena bahasa adalah produk dari kehidupan dan embedded dengan kehidupan. Nah, oleh karena itu memahami bahasa yang dengan merefleksikannya tidak semata-mata menalarnya secara rasional, seolah-olah rasio itu terbebas dari kehidupan kita. Nah, itulah yang disebut interpretasi, memahami tidak bisa terlepas dari refleksi. Nah, ini berarti mengkoreksi refleksi yang terpisah dari penalaran kan. Jadi penalaran sesuatu yang sesuatu yang bisa di luar kehidupan lah. Orang bisa berpikir secara nalar tanpa pernah mengaitkannya dengan kehidupan. Nah, saya kira ini cara berpikir seperti ini kan menjadikan proses pemahaman kering dari keterkaitannya dengan cara kita memaknai kehidupan. Kira-kira itu. Dan apakah dia bisa memahami ketika dimahami tanpa merefleksikan itu? Ya, orang-orang yang berusaha untuk menjadikan hermeneutika sebagai metode pemahaman objektif itu kan objektivitas kan berarti kebenaran yang tidak terkait sama sekali dengan realitas konkret penghayatan kehidupan kan. Artinya seperti tidak ada subjektivitas di situ, tidak ada impresi di situ. Intinya tidak ada keterkaitan antara hasil pemahaman dengan kehidupan karena bersifat objektif. Nah, proses pemahaman tidak bisa seperti itu, apalagi kalau terkait dengan pemahaman mengenai teks-teks yang bersifat sakral, teks-teks keagamaan misalkan. Apa gunanya kita memahami teks-teks keagamaan kalau itu tidak memiliki makna, tidak mempunyai arti bagi kehidupan kita? Memahami teks sakral, teks keagamaan, mau tidak mau harus dikaitkan dengan apa fungsinya, apa maknanya bagi kehidupan kita. Artinya apa? Berarti dua hal terjadi sekaligus. Memahami kitab suci itu, teks sakral itu pada saat sama juga merefleksikannya untuk kepentingan makna kehidupan kita. Nah, itu saya kira yang khas dari Ricoeur di situ. Tidak hanya kita memahami aja, tapi direfleksikan ke kehidupan sendiri. Ya, manfaatnya untuk kehidupan kita, relasinya dengan kehidupan kita, maknanya untuk kehidupan kita, kira-kira itu. Oke, kemudian di sini Paul Ricoeur itu punya jalan lingkar hermeneutik. Ya, lingkar hermeneutik Ricoeur berbeda dengan yang lain.
baik berupa triadik maupun apa yang dirumuskan oleh pemikir yang terdahulu. Lingkar hermeneutiknya Rickert itu merupakan dua konsep, baik jadi percaya memahami untuk percaya dan percaya untuk memahami. Jadi orang, kenapa kita butuh memahami? Karena kita percaya akan pentingnya pemahaman. Kenapa kita harus percaya? Karena dengan percaya kita bisa memahami. Jadi hubungan antara kepercayaan dan pemahaman itu bersifat siklis ya. Jadi untuk memahami orang harus percaya, untuk percaya orang harus memahami, kira-kira begitu lah. Kenapa untuk memahami orang harus percaya? Minimal orang percaya dan pemahaman itu penting, minimal itu kan. Dan karena pemahaman penting, maka orang percaya bahwa harus memahami, kira-kira itu kan. Jadi antara kepercayaan dan pemahaman itu dua hal yang tidak bisa dipisahkan, bukan secara siklis. Apalagi kalau dalam penafsiran kitab suci. Kenapa kita butuh memahami? Karena kita percaya terhadap kebenaran kitab suci, ya kan? Kenapa kita harus memahami? Karena kita percaya. Untuk percaya kita butuh memahami, kira-kira begitu. Jadi antara pemahaman dan kepercayaan, apalagi dalam konteks kitab suci itu tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Ya. Gimana ketika kita memahami itu kurang memahami? Jadi apakah kepercayaan kita juga kurang percaya dengan? Ya, dengan tingkat pemahaman yang rendah, maka bisa jadi tingkat kepercayaannya menjadi rendah. Maka tingkat pemahaman yang baik akan membentuk kepercayaan yang baik. Ya. Nah, itu juga penting memahami yang seutuhnya ya Pak ya? Iya, dan tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong orang untuk memahaminya secara tinggi juga. Jadi memang ada hubungan antara tingkat kepercayaan dengan tingkat pemahaman. Tingkat pemahaman yang bagus akan membentuk tingkat kepercayaan yang bagus. Sebaliknya, tingkat kepercayaan yang tinggi akan mendorong orang untuk memahami secara baik juga. Kira-kira gitu. Dan ini problemnya adalah ketika salah memahami. Iya, itu jadi masalah. Makanya kenapa butuh metodologi, butuh cara-cara memahami agar kita terhindar dari kesalahpahaman, salah paham. Nah, makanya kemudian para tokoh hermeneutika itu berusaha untuk menemukan satu cara bagaimana memahami yang benar, memahami yang bisa dipertanggungjawabkan. Kira-kira begitu. Ya. Memahami yang bisa dipertanggungjawabkan. Ya, begitu. Nah, lanjut ke di Paul-Ricoeur nih Pak, ada juga yang menarik dari Paul-Ricoeur tentang simbol. Ya. Simbol-simbol termasuk kalau dalam fenomena pengakuan. Iya. Ya, Ricoeur itu berusaha untuk menghadirkan iman dalam kehidupan modern dengan mengkaji simbol. Jadi kehidupan umat beragama itu kaya dengan simbol-simbol yang ada dalam kitab suci. Salah satu di antara simbol-simbol itu adalah simbol tentang dosa. Jadi ada 3 konsep penting dalam kitab itu yang disebut dengan noda, kemudian dosa, dan salah. Nah, proses ini adalah proses simbol-simbol ini mengalami proses perkembangan pemaknaan yang berbeda-beda. Dosa itu adalah satu konsepsi yang konsepsi mengenai orang lain. Saya menuduh orang lain, itu konsep noda. Sementara konsep dosa itu orang lain menuduh saya. Tapi kalau salah itu aku menuduh diriku sendiri. Jadi kalau noda itu orang lain menuduh aku menuduh orang lain. Kalau salah itu orang lain menuduh aku. Sementara kalau dosa orang lain menuduh aku. Sementara kalau salah itu aku menuduh diriku sendiri. Nah, dalam konsep modern, kenapa muncul konsep misalkan kesalahan-kesalahan itu? Nanti bentuknya kan macam-macam, ada aturan-aturan hukum yang itu sebenarnya tujuannya adalah untuk memastikan orang tidak berbuat salah. Konsep kesalahan dalam dunia modern itu lahir dari cara orang memahami sesuatu yang dulu dianggap sebagai pelanggaran, ya, pelanggaran. Sesuatu yang dianggap tidak normal bagi kehidupan etis, ya. Jadi noda, misalkan noda itu adalah pelanggaran etis dulu kan. Kemudian dosa juga sama, orang terkotori dengan perbuatan-perbuatan yang dianggap tidak baik, itu disebut orang bernoda. Kemudian diangkat dalam konsepsi religius yang disebut dengan dosa. Nah, dalam kehidupan modern kemudian ternyata konsep kotor berbuat salah itu tidak hanya kaitannya dengan yang di sana, yang di atas sama Tuhan, ya, tapi dalam relasinya dengan orang lain, ya, manusia sebagai aku, ya, sebagai subjek. Maka dalam konsep modern yang muncul bukan dalam terminologi hukum, bukan orang yang berdosa dan dihukum, tapi orang yang bersalah yang dihukum. Kesalahan itu adalah satu konsep yang digunakan untuk manusia tentang kesalahan yang dia perbuat. Maka dalam konsepsi tadi bagus,
noda itu kita menuduh orang lain, dosa itu orang lain menuduh saya dan atau menuduh aku, sementara kesalahan adalah aku menuduh diriku sendiri. Artinya manusia mengakui perbuatannya adalah salah, kira-kira itu. Itu bagus. Jadi pergeseran konsep yang bersifat etis teologis jadi konsep yang bersifat sosiologis, dan itu kemudian menghadirkan iman ke dalam kehidupan nyata, kehidupan modern sekarang. Jadi sebenarnya orang taat terhadap hukum misalnya itu adalah refleksi dari keimanan, karena hukum yang merumuskan kesalahan ya, dan kebenaran itu adalah rekonstruksi dari konsep noda dosa ke dalam konteks kehidupan real masyarakat itu. Nah, saya kira ini jasa Frege di situ, jadi memberi kerangka religius bagi kehidupan modern, bagi tatanan modern. Apakah Frege ini juga dulu awalnya dari noda, dosa dan salah itu juga menjadi backgroundnya Frege sebagai seorang spiritualis? Ya, Frege itu ya dia ini kan pembaru juga ya di Prancis, yang dia tidak sepakat terhadap kalangan liberal yang ingin meniadakan simbol ya. Jadi dalam meniadakan mitos, jadi bagi sebagian orang yang sangat rasionalistik kan orang ini percaya bahwa mitos itu harus dibuang. Kalau kita ingin hidup secara benar maka mitos-mitos harus dibuang gitu. Orang seperti Bultmann dan Frege ini berjasa dalam rangka merecovery pengertian pemahaman tentang mitos. Jadi tidak perlu dilakukan demitisasi atau mitos-mitos itu dihilangkan, tapi yang perlu dilakukan adalah proses membedah mitos itu sehingga memiliki kebermaknaan bagi kita dalam kehidupan sekarang. Kisah-kisah apa saja yang kita jumpai dalam mitos-mitos kehidupan kita, termasuk yang digunakan oleh kitab suci dalam rangka menerangkan pesan, itu tidak boleh dibuang, tapi harus dihadirkan kembali ke dalam kehidupan kita dengan cara-cara baru. Melalui apa? Melalui ya, kalau istilahnya Bultmann itu demitologisasi, kalau istilahnya Frege itu sebenarnya demistifikasi, menjadikan mitos-mitos itu sebagai jendela makna ya dari pesan-pesan yang tidak disampaikan oleh Tuhan. Saya kira ini bagus sekali ya. Jadi mencoba untuk menghadirkan kembali cerita-cerita, narasi-narasi, simbol-simbol, mitos-mitos, baik mitos yang ada di tengah masyarakat maupun mitos-mitos religius, untuk digali kembali maknanya dan kebermaknaannya bagi kehidupan kita. Karena bagi Frege, memahami tidak semata-mata memahami juga berarti refleksi. Apa itu refleksi? Mengaitkan kepemahaman dengan kepentingan, dengan makna kehidupan kita. Wah, itu yang penting. Ini tentang tadi mitos. Apakah mitos itu bisa kita baca dari sekarang hingga nanti? Apakah nanti menyebabkan kesalahpahaman orang-orang membaca di berkesudahannya? Ya, mitos itu akan awet atau tidak dan akan fungsional atau tidak kebermaknanya dalam kehidupan masyarakat akan sangat tergantung dari cara kita meletakkan mitos itu dalam kehidupan kita. Kalau mitos itu diterima apa adanya, tidak diterima dalam bahasanya secara eksistensial, karena mitos adalah bahasa pesan yang disampaikan oleh sang pemberi pesan. Kalau Tuhan ya, kita harus berarti ya Tuhan, sesuai dengan situasi, waktu, lokus di mana masyarakat itu ada, dan sesuai dengan kondisi-kondisi pengetahuan di mana manusia itu memiliki pengetahuan itu, maka kemudian muncullah itu. Jadi sejauh mitos-mitos itu kemudian bisa kita maknai secara baik, maka mitos itu akan tetap fungsional dalam kehidupan kita. Dan itu dibutuhkan karena pesan-pesan keagamaan di masa lampau itu, pesan-pesan sosial di masa lampau itu sebelum ada teknologi apapun itu ya dinarasikan dalam mitos-mitos itu. Di mitos itu instrumental sebenarnya, sebagai alat untuk mengemas pesan, ya, mengemas pesan, membungkus pesan. Nah, kenapa? Dengan cara beginilah kemudian mitos bisa ditransmisikan. Cerita-cerita itu gampang menjadi alat bagi satu komunitas masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai dari generasi ke generasi. Mitos dengan demikian sebenarnya. Iya, justru cerita itulah yang mudah untuk memahami dan dipahami oleh masyarakat. Iya. Dan diregenerasikan oleh dari generasi ke generasi, diwariskan dari generasi ke generasi. Jadi tidak ada yang expired untuk membaca mitos. Ya, mitos asal sekali lagi kita mampu membacanya secara baik dengan kerangka hermeneutis yang bagus, saya kira mitos akan tetap fungsional dalam kehidupan kita.
Oke, di sini juga ada lagi tema kata distansiasi. Apakah ada keterkaitannya dengan fenomenologi hermeneutis dari Polycarp? Ya, orang kan saat ingin tadi di awal saya katakan untuk memperoleh pemahaman objektif maka perlu penjarakan, gitu kan? Penjarakan. Ya, penjarakan distansiasi. Ya. Padahal nggak mungkin kita melakukan penjarakan secara total karena manusia itu hidup itu di satu sisi terikat, tapi di sisi lain juga bebas tapi juga terikat. Manusia itu hidup dalam kebebasan tapi juga dalam keniscayaan. Manusia itu berpikir bebas tapi juga tumbuh dan berkembang dalam situasi-situasi tertentu. Maka proses penjarakan untuk memperoleh objektivitas itu tidak mungkin. Tidak mungkin orang itu hanya berjarak. Kalau berjarak berarti kalau hanya menggunakan otak rasional itu bisa berjarak. Tapi ingat, kita itu yang berpikir rasional juga hidup dalam situasi tertentu. Maka sebenarnya kita juga terlibat. Di samping kita bisa berjarak, tapi di sisi yang lain kita juga terlibat dalam hidup ini. Ini berjarak dari apa nih Pak Suli? Kita ini kan gini. Jadi kalau kita ingin memahami suatu objektif, kita kan ingin menjaga jarak kita secara subjektif ya. Agar kita memahami objektif maka kita harus menjaga jarak. Kita tidak boleh memiliki interest, tidak boleh apa kan. Tapi kehidupan kita itu kan tidak bisa dipisah-pisah begitu. Jadi di samping kita berpikir rasional, kita juga interaktif dalam kehidupan kan. Jadi kita menjalani interaksi dalam kehidupan itu. Maka ketika orang memahami teks keagamaan, pada saat yang sama juga sedang berusaha untuk mencari makna-makna teks keagamaan itu untuk kehidupan kita. Jadi di samping berpikir objektif juga bersikap interaksional. Jadi orang punya Al-Quran kan ya. Wah, kita perlu memahami secara baik objektif itu Al-Quran itu. Tapi ingat, orang memahami Al-Quran itu tidak semata-mata tujuannya adalah untuk memahami secara objektif. Tapi juga kita ingin mengkaitkan pemahaman Al-Quran itu dalam kehidupan kita. Nah, maka distansiasi, penjarakan itu tidak sepenuhnya bisa diterima sebagai salah satu cara kita memahami teks, apalagi teks suci. Karena kita memahami sesuatu mesti ingin mengaitkan dengan keberfungsiannya dengan kehidupan kita. Apa maknanya dalam kehidupan kita? Jadi distansiasi total itu saya kira nggak mungkin dalam proses pemahaman teks, apalagi teks suci. Justru dibutuhkan distansiasi. Iya. Oke. Tentang hermeneutik selanjutnya nih Pak, tentang hermeneutik kecurigaan dari Polycarp ini menarik. Nanti ada kaitannya dengan simbol bukan objek interpretasi. Kembali ke awal tadi Pak. Ya, ini sebenarnya sudah banyak sih diungkapkan oleh banyak orang bahwa kalau kita ingin kaitannya dengan penafsiran simbol dan mitos, maka kita harus berangkat dari starting point bahwa mitos-mitos itu bukan hanya mengemas pesan, tapi juga di dalamnya berisi tentang atau beroperasi tentang ideologi dan interest tertentu. Ini hampir sama dengan Habermas ya. Jadi dalam teks yang kita baca itu harus kita curigai. Karya-karya yang kita baca itu kita curigai, jangan-jangan di dalamnya terkandung apa yang disebut dengan interest atau beroperasinya power kan. Maka bisa kita gunakan analisis, bisa bedah berupa psikoanalisis ataupun kritik ideologi. Nah, ini kan namanya hermeneutika kecurigaan, bahwa kita mencurigai setiap teks yang kita baca itu mengandung kepentingan interest atau relasi kuasa tertentu. Nah, dengan cara beginilah kita kemudian bisa secara baik bukan hanya memperoleh makna dari teks itu, tapi juga kita memperoleh pemahaman tentang kemungkinan adanya adanya interest dan adanya ideologi yang beroperasi di balik teks yang kita baca itu. Itu saya kira hermeneutika kecurigaan di situ. Jadi harus berangkat dari terus curiga ya. Teks tidak sesuatu yang netral lah, yang netral ya. Tadi ada banyak hal yang ada timpal baliknya dari seorang kita membaca. Gimana kita menanggapi teks itu, nggak hanya menelan secara semuanya tentang teks itu. Ya, bahkan pembaca juga harus reflektif juga. Apakah ketika membaca itu juga dia tidak
bisa menjaga apa yang disebut sebagai bisa membuktikan distensiasi yang benar, ya, penjarakan yang benar. Jangan-jangan juga tidak. Jadi kita membaca dengan kepentingan kita. Nah, kira-kira begitu. Jadi jangan sampai ketika kita membaca justru kita didominasi oleh kepentingan kita, kan banyak ini bacaan ideologis, ya. Orang membaca pesan kitab suci seolah-olah disampaikan pesan kitab suci, padahal itu adalah kepentingan kita dikemas dalam pesan-pesan kitab, kan kira-kira begitu. Jadi artinya kita itu hanya instrumental saja untuk mengemas kepentingan kita. Nah, ini saya kira yang harus dicurigai itu seperti ini. Dicurigai. Banyak sekarang, karena apalagi dalam dunia politik, ya. Nah, untuk melegitimasi tindakan kita, kepentingan kita kan ayat-ayat ditarik, dalil-dalil agama digunakan. Sebenarnya itu hanya untuk apa? Untuk mengemas kepentingan politik kita. Nah, ya, kita harus selalu curiga terhadap proses penafsiran yang memungkinkan penafsiran itu sungguhnya adalah satu pengemasan kepentingan dengan bungkus agama, dengan bungkus mitos, dengan bungkus macam-macam lah kira-kira itu. Gitu. Nah, intinya harus curiga sama teks. Ya. Dan curiga terhadap kita sang pembaca. Ya. Dan curiga pada kita seorang pembaca. Jangan sampai kita jadi subjektif untuk membaca teks gitu ya, Pak. Oke, ini begitu banyak sekali ada hermeneutik, mulai dari pengakuan, hermeneutik filosofis, kecurigaan itu sebetulnya bisa dirangkum seperti apa, Pak, dari Ricoeur ini? Ya, Ricoeur itu yang pertama tentu merevisi pandangan-pandangan lama yang memisahkan antara pemahaman dengan refleksi. Itu satu. Ya. Yang kedua, Ricoeur itu berusaha untuk menjadikan proses pemahaman meaningful bagi kehidupan. Ya. Jadi proses pemahaman harus bermanfaat bagi kehidupan. Nah, untuk itu kemudian Ricoeur menyarankan agar proses pemahaman itu harus dikaitkan dengan refleksi. Ya. Jadi hubungan antara pemahaman dan refleksi itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Dengan cara menghubungkan antara pemahaman dan refleksi itulah kemudian pembacaan terhadap teks itu meaningful bagi pembacanya. Kira-kira itu. Luar biasa. Terima kasih Pak Musin atas penjelasannya. Ya. Oke, sahabat cendekia, berakhirlah diskusi kita pada episode Poliker kali ini. Dalam noda, aku menuduh orang lain. Dalam dosa, aku dituduh, tetapi dalam kesalahan, aku menuduh diriku sendiri. Ya, sekian sahabat cendekia, sampai jumpa di episode selanjutnya bersama saya Yusna Tastia. Sampai jumpa di Atas Kafe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.